Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal tentang analisis perbedaan kedalaman dan jenis pakan terhadap pertumbuhan lobster berduri Panulirus homarus menggunakan metode kandang Vietnam di Pantai Timur. Disusun oleh Muhammad Ridwan atau saya sendiri dan rekan saya Laude Muhammad Fatur Rahman. Latar belakang. Lobster Panulirus sp merupakan hewan laut yang termasuk dalam kelompok krustasea yang berkulit keras dan termasuk dalam kelompok arthropoda. Memiliki 5 fase kehidupan yang dimulai dari proses produksi sperma sel telur, kemudian fase larva, pasca larva, remaja, dan dewasa. Lobster merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kedalaman lokasi pemeliharaan terhadap laju pertumbuhan lobster berduri Panulirus homarus menggunakan metode kandang Vietnam. Yang kedua, apa perbedaan efektivitas berbagai jenis pakan terhadap pertumbuhan lobster berduri Panulirus homarus dalam konteks pemeliharaan di kedalaman yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan kedalaman dan jenis pakan terhadap pertumbuhan lobster berduri Panulirus homarus sistem kandang Vietnam di Pantai Timur. Manfaat. Dengan memahami pengaruh kedalaman dan variasi pakan, hasil penelitian ini dapat membantu pengembang budidaya dalam meningkatkan efisiensi pertumbuhan lobster. Selain itu, metode kandang Vietnam dapat diadopsi untuk mengoptimalkan kondisi lingkungan sehingga meningkatkan kelangsungan hidup lobster. Manfaat ini tidak hanya berkontribusi pada produktivitas budidaya, tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya laut, memastikan bahwa praktik budidaya tetap ramah lingkungan. Kajian teori. Kajian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lobster berduri, termasuk biologi spesies, pengaruh kedalaman perairan terhadap kondisi lingkungan, serta peran jenis pakan dalam meningkatkan laju pertumbuhan. Metode kandang Vietnam digunakan untuk budidaya yang membantu mengontrol lingkungan dan meningkatkan kelangsungan hidup lobster. Penelitian ini penting untuk mengembangkan praktik budidaya yang berkelanjutan dan memastikan sumber daya laut tetap terjaga untuk masa depan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental. Metode dengan A sama sekali rancangan acak yang terdiri dari 3 perlakuan kedalaman, 2 perlakuan pakan, dan 3 ulangan. Pembahasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedalaman dan jenis pakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan lobster berduri yang dibudidayakan menggunakan metode kandang Vietnam di Pantai Timur. Perlakuan dengan kedalaman 5 meter dan pakan ikan ruca menghasilkan laju pertumbuhan harian tertinggi 1,97% dan definisi pakan terbalik 15,1%. Tingkat kelangsungan hidup lobster juga menunjukkan hasil yang optimal pada perlakuan ini mencapai 93,33%. Kualitas air yang terjaga baik dengan parameter seperti salinitas, oksigen terlarut, dan suhu yang sesuai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan lobster. Penelitian ini merekomendasikan penambahan shelter untuk meningkatkan kenyamanan lobster, terutama selama proses molting. Kesimpulan, penelitian ini mengevaluasi pengaruh kedalaman dan jenis pakan terhadap pertumbuhan lobster berduri. Dengan metode kandang Vietnam, kedalaman perairan mengaruhi suhu dan ketersediaan pakan, sedangkan pakan bergizi meningkatkan pertumbuhan. Metode kandang Vietnam membantu mengontrol lingkungan dan meningkatkan kelangsungan hidup lobster, dengan harapan memberikan rekomendasi untuk budidaya yang efisien dan berkelanjutan.